Tanah bergerak terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana. Petugas masih melakukan pemantauan kondisi tanah serta pendataan dampak kerusakan. Warga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas mengingat potensi gerakan tanah masih dapat terjadi, terutama saat curah hujan tinggi. Jumlah warga yang mengungsi mencapai 1.700 orang dan berpotensi bertambah seiring pergerakan tanah yang masih terus terjadi hingga saat ini. Bencana ini juga merusak hampir 500 rumah. Warga siap direlokasi karena wilayah tersebut rawan tanah gerak dan pernah mengalami kejadian serupa. Ibu posisinya lagi di mana? Di dalam. Di dalam rumah? Seperti Jam, apa Bu? Bisa diceritakan? Jam 9 malam. Jam 9 malam? Itu kejadiannya seperti apa Bu? Ya pada rubah ya mana ya? Namanya orang takut ya mau lari kemana? Malam hujannya besar. Itu langsung keluar rumah? Boten. Masih di dalam rumah Ibu? Kali bapaknya. Bersama bapaknya? Kalau misalkan dari pemerintah minta direlokasi, Ibu pindah, turun betul? Mau ya? Datang. Nanti dicarikan sekitar sini yang aman. Inilah detik-detik saat rumah roboh akibat tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah, Rabu lalu. Kejadian ini dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan ini sejak beberapa hari sebelumnya. Sejumlah infrastruktur desa rusak, seperti 3 titik jalan desa dan jalan kabupaten, 1 bendung irigasi, dan 1 jembatan desa. Ada pula bangunan musola dan fasilitas pendidikan ikut terdampak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung kondisi pengungsi dan lokasi terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wapres menggunakan sepeda motor untuk melihat langsung lokasi bencana tanah bergerak. Wapres memberikan jaminan kepada warga yang kehilangan dokumen penting seperti sertifikat tanah, akta kelahiran maupun kartu keluarga. Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk memproses dokumen pengganti dengan cepat. Bagaimana kondisi warga yang menjadi korban tanah bergerak dan apa upaya yang sudah dilakukan Pemda untuk membantu mereka? Kami bahas dengan Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman. Pak Bupati, selamat petang. Selamat sore Bu. Pak Bupati, boleh diupdate kembali Pak, per hari ini artinya ada berapa warga yang terdampak dan rumah yang rusak? Ya, jadi per sore ini ada warga pengungsi ini yang sudah mengungsi di beberapa posko. Kami ada 2.426 warga dengan jumlah KK 590 dan rumah yang terdampak ada 464 rumah, di mana sebagian besar mengalami rusak berat. Untuk area kawasan atau luas daerah yang terdampak ini sebenarnya berapa sih Pak? Seberapa luas? Kalau yang terdampak hampir merata seluruh desa Bu. Total ada rumah ini di sini ada 1.200 rumah, di mana 464-nya mengalami rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Dan ini dikhawatirkan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan Pak? Ya, jadi semenjak hari Selasa perlu kami laporkan bahwa semenjak hari Selasa terjadi, hari Senin siang sampai malam itu terjadi hujan lebat, dan hari Selasa sore kami PMK bersama jajaran Forkombinda, Pak Kapolres, Pak Dandim langsung memutuskan untuk evakuasi warga, langsung kami siapkan tenda pengungsian dan juga dapur umum pada hari itu. Sehingga sampai hari ini Bu, dampaknya juga bertambah. Rumah yang awalnya 150 rumah yang terdampak sampai hari ini bertambah menjadi 464 rumah. Kemarin juga Pak Gubernur Jawa Tengah sudah berkunjung, dilanjutkan oleh Pak Wakil Presiden, Pak Gibran juga
sudah berkunjung di sini dan kami sudah melaporkan kondisi terkini, kondisi update, dan kami juga minta arahan kepada Pak Wakil Presiden untuk melakukan langkah yaitu relokasi karena melihat mungkin warga ketika akan dikembalikan ke sana lagi mengingat potensi bahayanya masih dan rumah mayoritas sudah rusak berat. Ada satu pesantren, tempat ibadah juga sudah rata dengan tanah. Nah, lokasi relokasinya sudah ditentukan, Pak? Nah, hasil koordinasi kami pasca kunjungan Wapres, kami sudah meninjau kebetulan bahwa desa Padasari ini tidak memiliki bengkok desa, sehingga langkah kami yaitu kami meminta izin kepada Perhutani untuk memakai lahan seluas 5 hektar. Tadi pagi sudah dilakukan kajian, asesmen bersama Perhutani, terus dinas teknis kami bersama BPN untuk menentukan titik yang menurut tim teknis aman untuk menjadi tempat relokasi. Untuk faktor penyebabnya Pak tanah bergerak ini masih sudah terjadi dan dikhawatirkan masih akan terjadi, itu karena apa sih Pak? Ya, jadi perlu kami laporkan Bu bahwa bencana tanah bergerak di Padasari ini bukan kali pertama, tapi di tahun menurut warga di tahun 1986 juga pernah terjadi. Terus terakhir di tahun 2022 juga pernah terjadi namun tidak begitu parah. Tapi di tahun 2026 ini yang paling parah dan dampaknya paling besar. Nah, mohon izin mengenai penyebab kemarin laporan yang kami terima dari ESDM Provinsi, Desa Padasari ini berada di zona hancuran akibat sesar, Bu. Namun kepastian rilisnya masih kami tunggu dari Badan Geologi. Baik. Jadi nanti kami update kembali. Baik, Pak Ishak Maulana Rohman, Bupati Tegal, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Pak, semoga segera rampung relokasi. Terima kasih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi temuan KPK atas kasus suap pejabat Dirjen Bea Cukai yang menggunakan rumah aman atau safe house untuk menyimpan uang dan emas hasil korupsi. Purbaya mengaku sudah mengetahui praktik safe house atau rumah aman untuk menyimpan hasil transaksi dari praktik gelap. Diskusinya hadir usai jeda berikut.